Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan suatu sharing dari saya lewat video pastoral kali ini. Adapun nat firman Tuhan yang akan saya bacakan yakni dari kitab Yesaya pasalnya yang kelima ayat 25 dan 26. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dan segera datang dengan cepat. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Allah bangsa Israel adalah Allah yang penuh kemurahan. Allah yang sayang dan kasih kepada umat pilihannya. Allah yang sungguh-sungguh amat peduli terhadap segala keberlangsungan dari hidup umatnya. Namun camkan baik-baik, Allah itu pula Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang mau menegakkan keadilan, Allah yang sungguh-sungguh berkuasa atas segala-galanya. Di tengah kehidupan persekutuan dengan umatnya, Allah telah mengusahakan agar umat sungguh-sungguh bisa mendapatkan segala sesuatu di dalam anugerah dan kebaikannya. Allah telah mengupayakannya, mengusahakannya dengan begitu sempurna, luar biasa demi diperolehnya, dinikmatinya oleh umatnya. Namun ketika umat yang disayang, yang diberikan segala-galanya oleh Tuhan kepada umat, namun umat berlaku salah, berlaku mengecewakan. Di sini Allah yang berdaulat, Allah yang punya suatu wewenang, yang berdaulat atas segala alam semesta dan ciptaannya, yang berdaulat atas segala jalannya sejarah, yang berdaulat atas segala kekuatan bangsa-bangsa, bisa dinyatakan lewat kitab Yesaya pasal 5 ayat 25 dan 26. Di sini kita melihat bagaimana Allah yang mengalami kekecewaan amat sangat terhadap umat yang sungguh sudah diperbuat untuk segala sesuatu yang baik, yang indah demi kemuliaan Tuhan. Namun umat mengecewakannya. Yang dinantikan sesuatu keadilan, tetapi yang didapat kelaliman. Yang dinantikan dari Tuhan adalah kebenaran pada umat, tetapi yang didapat adalah keonaran. Betapa waktu itu Tuhan kecewa. Digambarkan dengan perumpamaan kebun anggur yang sudah diupayakan dan diusahakan begitu luar biasa, didandani dan disiapkan sedemikian rupa melalui pokok anggur yang pilihan, pokok anggur yang unggulan, tetapi hasil pokok anggur itu adalah anggur yang masam. Digambarkan Tuhan marah sehingga pagar duri dirobohkan. Tidak ada lagi tembok yang melindungi. Tidak dirantingi maupun disiangi. Diinjak-injak, dimakan habis.
jadi porak-poranda, dibiarkan terlantar, ditumbuhi akan lalang dan putri malu, sehingga kebun anggur itu sungguh-sungguh hancur lebur berantakan. Allah sungguh-sungguh melihat kekecewaan atas umat. Tangannya diacungkan, murka dinyatakan, gunung gemetar, mayat-mayat bergelimpangan bagaikan kotoran di tengah jalan. Sungguh-sungguh itu sudah terjadi, itu sungguh-sungguh telah teralami. Namun sampai di situ Allah tetap murka, tetap mengacungkan tangannya. Dikibarkannya panji-panji untuk supaya bangsa dari jauh sana dikirimnya datang untuk memberikan satu pembelajaran kepada umat pilihan, dideritakan dan disengsarakannya. Disuitnya akan musuh-musuh dari bangsa lain untuk datang menyerang kepada umat pilihannya. Pada waktu itu segala sengsara, derita tak terkirakan teralami atas umat, karena umat telah melakukan suatu yang mengecewakan daripada Allah yang mengasihi kepada mereka. Namun sejauh umat telah berbuat mengecewakan, namun sejauh Allah sudah memberikan suatu hukuman seolah pembelajaran untuk umat, tetapi Allah sendiri mengadakan semua itu tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan suatu pembelajaran, menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada umat yang masih berlangsung. Allah tetap merindukan di dalam satu kekecewaan yang amat sangat berat yang telah umat perbuat kepada Allah. Namun Allah masih ada belas kasihan, masih ada suatu kerinduan, masih ada satu pengharapan agar ada suatu perbaikan, ada satu keinsapan, ada terjadi suatu pertobatan. Dikirimnyalah akan nabinya Yesaya untuk diutus membenahi, memberikan satu arah jalan yang benar atas umat yang sudah mengecewakan tersebut. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam sayangnya Allah kepada umat pilihan, namun umat pilihan jangan takabur, jangan menganggap Tuhan bagaikan boneka bisa dipermainkan. Jangan dianggapnya Allah itu sebagai semata-mata sumber berkat, sumber kesukaran untuk dimintai tolong, sebagai sumber jalan keluar di dalam kesukaran, di dalam kesusahan. Bukan itu. Allah sungguh baik, penuh kemurahan. Namun Allah juga jangan dipermainkan. Ingin Allah berelasi, ingin bercengkrama, bersekutu dengan umatnya di dalam suatu keharmonisan, di mana umat menaruh hormat, di mana umat tidak berlaku curang, di mana umat sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, menjalankan keadilan untuk jadi pengikut Allah ataupun umat pilihannya yang taat dan setia. Jadilah kita orang-orang percaya, anak-anak kesayangan Tuhan yang tidak menjadikan Tuhan sebagai boneka untuk dipermainkan, melainkan kita menaruh rasa hormat dan menyembah kepadanya dengan penuh ketulusan dan penuh keberanian tegak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.